Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safila Kanahaya, absen 14 dari kelompok Kesultanan Pajang. Pertama-tama, kita akan menjelaskan tentang latar belakang Kesultanan Pajang. Yang kedua, kebudayaan masyarakat. Ketiga, politik. Dan terakhir, keruntuhan kesultanan. Mari kita simak videonya. Berdirinya Kerajaan Pajang. Nama Pajang telah disebut dalam kitab Ngarakertagama yang ditulis pada 1365 sebagai bagian dari tanah kekuasaan Majapahit. Penguasaan Pajang adalah adik Hayam Wuruk Raja Majapahit saat itu, Dyah Nertaja, yang bergelar Bharata I Pajang atau disingkat Bare Pajang. Dyah Nertaja adalah ibu dari Wikramawardhana Raja Majapahit selanjutnya. Babat Bratan menyebutkan bahwa Pengging di Boyolali sebagai kerajaan kuno yang dipimpin oleh Anglingdriya merupakan cikal bakal kerajaan Pajang. Ketika Brawijaya menjadi Raja Majapahit, putrinya yang bernama Retno Ayu Pambayun diculik oleh Menak Daliputih Raja Blambangan. Jaka Sangsara berhasil merebut kembali sang putri, sehingga Brawijaya mengangkatnya sebagai Bupati Pangging dengan gelar Andayaningrat. Ningrat wafat ketika terjadinya perang antara Majapahit dan Demak. Meskipun Majapahit hancur pada 1625, Pengging masih berdaulat sehingga bahwa pemerintah putra mahkota Andayaningrat Kebu Kananga yang bergelar di Ageng Pengging. Kesultanan Demak kemudian berniat menaklukkan Pengging dengan bantuan Diwanapala dan Sunan Kudus karena Ki Ageng Pengging dianggap melakukan pemberontakan. Ki Ageng Pengging akhirnya terbunuh sedangkan adiknya yang bernama Kebu Kanigara berhasil melarikan diri. Ki Ageng Pengging meninggalkan seorang putra bernama Mas Keberet yang diangkat anak oleh Nyi Ageng Tingkir setelah kedua orang tuanya meninggal. Mas Keberet atau lebih dikenal sebagai Jaka Tingkir justru memutuskan untuk mengabdi kepada Kesultanan Demak. Kesultanan Pajang merupakan kerajaan Islam yang berkembang di Jawa pada abad ke-18. Masyarakatnya menganut agama Islam, namun juga dipengaruhi oleh ajaran Islam Jawa yang memadukan unsur Hindu, Buddha, dan animisme. Dalam bidang seni dan budaya, Pajang menjadi pusat perkembangan seni pertunjukan Jawa seperti wayang kulit, gamelan, dan tari-tarian tradisional. Tradisi sastra Jawa juga berkembang pesat dengan penulisan naskah-naskah karton dan karya-karya sastra klasik. Arsitektur bangunan keraton dari masjid menunjukkan gaya Jawa Islam. Sistem pemerintahan Pajang menerapkan sistem monarki dengan sultan sebagai pemimpin tertinggi, disertai pembagian kekuasaan dan struktur birokrasi yang teratur. Secara sosial ekonomi, masyarakat mengandalkan pertanian, perdagangan, dan industri kerajinan. Dengan struktur feodal yang menempatkan sultan dan bangsawan sebagai kelas atas. Secara keseluruhan, kebudayaan Pajang mencerminkan akulturasi antara unsur-unsur Islam, Hindu, Buddha, dan tradisi Jawa yang telah ada sebelumnya.
Kerajaan Pajang menerapkan sistem pemerintahan politik terbuka, di mana dengan sistem politik terbuka tersebut, Jaka Tingkir mengakomodir pemikiran-pemikiran pada saat itu dan dalam bidang keagamaan. Runtuhan Kerajaan Pajang dimulai ketika Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dan meninggal pasca peperangan antara Pajang dan Mataram. Pasca kepemimpinannya terjadi perebutan tahta di antara putra Sultan Hadiwijaya, Pangeran Benawa, dan menantunya Arya Pangiri.